Hai, berjumpa lagi dengan saya Praditya Saputra dari mahirmembuatwebsite.com. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang mind mapping ya. Kita akan mengenal apa itu mind mapping, apa fungsinya dan bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar istilah tentang mind mapping, yang kalau kita bahasa Indonesia kan artinya peta pikiran. Oke, apa sih mind mapping? Ya, kita langsung praktek saja supaya teman-teman tidak bingung kira-kira apa sih mind mapping. Oke teman-teman, untuk membuat mind mapping kita membutuhkan suatu software ya. Di internet ketika teman-teman ketikkan kata kunci di Google dengan kata kunci software mind mapping, akan ada banyak sekali software untuk membuat mind mapping. Di sini saya akan menggunakan software salah satu software pembuat mind mapping. Software yang cukup sederhana dengan user interface atau tampilannya yang sangat elegan dan juga mudah sekali untuk dimengerti oleh seorang newbie. Apa nama softwarenya? Nama softwarenya adalah MindMapple ya teman-teman ya. MindMapple Lite. Oke, langsung kita buka saja. Double klik. Jadi teman-teman bisa mendownload software ini di internet ya dengan kata kunci MindMapple. Oke, jadi tampilannya seperti ini, mirip seperti Microsoft Word, sangat mirip sekali seperti Microsoft Word 2007 ya. Oke, ketika kita sudah membuka MindMapple ini, kita akan disuguhkan oleh map templates ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Saya memilih yang versi standar. Teman-teman bisa memilih MindMapple, Blackboard, Neon Sign, Whiteboard dan sebagainya. Kalau saya ingin memilih MindMapple, karena ini hanya untuk sekedar contoh saja. Kita klik OK. Oke, apa pentingnya membuat mind mapping sekarang teman-teman? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Guys, ketika teman-teman semua ingin membuat suatu website, suatu blog, suatu landing page atau apapun itu ya, teman-teman sangat membutuhkan yang namanya mind mapping. Kenapa? Karena pikiran kita teman-teman itu tidak selalu dalam kondisi yang fit. Artinya, ketika kita kaget, mungkin saja ide-ide kita yang tadinya cemerlang atau ide kita yang tadinya sudah kita pikirkan, ide-ide yang harusnya masih fresh dan luar biasa bagus, bisa saja lupa, bisa saja berantakan atau kacau, tidak karuan gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia memiliki kelemahan yang seperti itu. Oke, nah untuk menanggulangi kelemahan kita itu, kita membutuhkan yang namanya mind mapping nih, peta pikiran teman-teman, supaya pikiran kita tuangkan dalam bentuk visual ya. Jadi mind mapping bisa dibuat secara manual ya. Jadi teman-teman cukup siapkan secari kertas, pulpen, spidol atau apapun itu, teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi apa sih mind mapping? Mind mapping intinya adalah suatu metode atau suatu cara menuangkan ide kita, menuangkan pikiran kita ke dalam bentuk visual, baik itu dalam grafik digital seperti ini maupun manual menggunakan pensil, spidol dan sebagainya. Oke, kita langsung saja membuat contoh ya, bagaimana membuat mind mapping. Contoh, teman-teman misalkan ingin membuat website. Jadi ini softwarenya ya. Langsung saja kita double klik di sini. Kita blok, kita delete, misalkan website atau blog ya. Enter. Oke. Cara membuatnya simpel sekali dengan tampilannya seperti ini. Ada menu file, ada home, insert, format, view, review dan sebagainya ya. Kita tetap stay di menu home. Kita drag and drop sistemnya seperti ini. Double klik. Misalkan website. Oke, dalam membuat website teman-teman harus menentukan tujuan. Kira-kira website ini akan dibuat menjadi website apa, blog apa. Misalkan untuk toko online dan sebagainya. Saya ambil contoh misalkan teman-teman ingin membuat 3 website. Website pertama teman-teman ingin membuat toko online. Enter ya. Oke. Website kedua teman-teman ingin membuat misalkan company profile gitu ya. Jadi teman-teman memiliki suatu perusahaan atau teman-teman kerja di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut meminta bantuan Anda untuk membuatkan suatu website ya. Oke, yang ketiga tadi toko online, company profile. Selanjutnya mungkin teman-teman akan membuat personal blog untuk membangun branding teman-teman. Oke, jadi sangat mudah sekali, hanya drag and drop. Oke,
toko online nih, misalkan jadi seperti ini fungsinya ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat website, tentunya teman-teman memiliki pola pikir, tentunya teman-teman mempunyai konsep yang selama ini masih tersimpan di otak teman-teman, masih tersimpan di dalam pikiran teman-teman ya. Nah, mind mapping fungsinya untuk mempermudah itu. Jadi untuk menuangkan konsep yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk visual. Toko online, misalkan teman-teman, ini kita bisa drag ya, jadi seperti ini. Kita buat subnya lagi, subtopiknya. Oke, kita blok, delete. Misalkan toko online nih, toko online di sini misalkan ingin menjual baju. Oke, selain jual baju, teman-teman juga ingin misalkan jual peralatan elektronik. Oke, terus satu lagi, misalkan teman-teman juga ingin menjual kuliner ya, kuliner atau makanan. Oke, misalkan ini atau yang lainnya teman-teman bisa menambahkannya sendiri. Oke, untuk company profile nih, misalkan teman-teman diminta oleh 3 perusahaan sekaligus gitu ya. Misalkan ini hanya contoh saja. Pertama, perusahaan yang bergerak di bidang misalkan perhotelan. Company perusahaan yang kedua, misalkan ini lembaga keuangan ya, lembaga keuangan atau bank seperti itu. Misalkan yang ketiga adalah dari suatu lembaga pendidikan atau kursus. Oke. Dan personal blog nih, personal blog misalkan teman-teman ingin bangun branding teman-teman, misalkan teman-teman memiliki nama Praditya. Nanti teman-teman bisa memiliki blog dengan domain Praditya Blogging School atau apapun itu. Oke, sudah mulai kelihatan konsepnya ya. Jadi kalau seperti ini, intinya teman-teman ingin membuat website, 3 website ya. Ingin membuat website dengan jenis pertama toko online, yang kedua company profile, yang ketiga adalah personal blog. Nah, teman-teman sudah ada subtopiknya lagi. Toko online teman-teman akan dibuat untuk jualan ya pastinya. Yang pertama adalah menjual baju, yang kedua menjual peralatan elektronik, dan yang ketiga menjual kuliner atau makanan. Nah, itu website pertama. Di website kedua ada company profile. Oke. Di company profile ini teman-teman, ini simulasi saja ya, diminta oleh 3 perusahaan sekaligus untuk membuatkan websitenya. Yang pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Yang kedua, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau bank, baik swasta maupun yang lainnya ya. Yang ketiga, teman-teman dimintai bantuan oleh suatu lembaga pendidikan atau kursus untuk membuatkan website company profile. Oke, dan teman-teman ingin membuat website yang ketiga, personal blog ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ceritakan kehidupan teman-teman sehari-hari di personal blog ini, atau bisa menjual keahlian Anda di sini dan berbagai pengalaman di personal blog ya. Jadi ini fungsi dari mind mapping. Nah, salah satu fungsi, karena mind mapping juga bisa untuk memecahkan suatu masalah atau membuat list suatu masalah. Nah, Mas Bro, boleh nggak sih kalau mind mapping itu hanya datar saja berupa tulis-tulisan, tidak memakai cabang-cabang seperti ini, tidak memakai warna-warna seperti ini, atau teks yang menarik? Saya katakan kurang efektif. Kenapa? Karena ini adalah konsep visual ya, yang mana manusia secara psikologis akan lebih tertarik dengan warna-warna yang cerah, akan lebih tertarik dengan gambar bukan teks. Coba teman-teman perhatikan, ketika ada suatu postingan di Facebook, teman-teman akan lebih tertarik postingan yang disertai dengan gambar dibandingkan dengan postingan yang hanya berupa teks saja. Dan itu lumrah. 70% teman-teman saya juga seperti itu ya. Oke. Jadi ini contoh mind mapping. Kalau teman-teman ingin membuat di sini lagi juga tidak masalah. Misalkan ingin membuat web apa lagi, landing page atau apapun itu boleh ya. Jadi inilah fungsi mind mapping. Jadi sangat simple sekali, dan mind mapping memang seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan gambar juga bisa, teman-teman bisa mencoba sendiri ya di sini ya. Ada insert, teman-teman bisa menambahkan sebagainya. Misalkan mau ditambah gambar atau apapun itu, silakan dicoba sendiri, dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Saya menjamin, karena memang software ini sangat mudah sekali digunakan.
Apalagi teman-teman yang biasa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, saya jamin 100% teman-teman cukup mempelajari 1-2 hari software ini pasti akan bisa. Oke, Mas Bro, tampilannya masih acak-acakan. Bagaimana cara merapikannya? Gampang saja. Di sini memang ada banyak menu, ada file, home, insert, dan sebagainya. Teman-teman hanya perlu mengotak-atik di menu home saja. Teman-teman bisa milih ini ya, Growth Direction. Kita klik, misalkan saya ingin seperti ini. Ya, lebih rapi bukan? Ya, rapi secara instan. Seperti ini. Seperti ini. Oke, misalkan atau seperti ini juga bisa. Oke. Misalkan saya ingin membuatnya seperti ini ya. Nah, jangan lupa project yang sudah kita kerjakan ini harus disimpan. Jadi kita klik file, save. Ya. Dan menyimpan di sini teman-teman. Kita pilih formatnya ya. Misalkan kita kasih nama project website 2015, misalkan seperti itu. Oke, karena ini awal tahun 2015 ya. Misalkan ini format aslinya EMM ya, yang hanya bisa dibuka menggunakan software MindMapper. Atau teman-teman juga bisa membuat format teks atau sebagainya. Kalau saya ingin membuat dalam format JPEG ya, JPG ini jadi formatnya gambar. Oke, kita klik save. Oke, ini biarkan saja ya. Jadi kalau teman-teman kurang paham tentang ini, hanya biarkan saja, klik OK. Oke, sekarang kita buka. Tadi saya simpan di My Document. Nah, ini ya, project website. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya simpan dalam bentuk JPEG atau image atau gambar ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan suatu kebingungan, lari ke sana, lari ke sini, tinggal buka mind mapping yang sudah Anda buat, yang sudah teman-teman buat. Insya Allah teman-teman tidak kehilangan arah lagi ya. Contoh, misalkan teman-teman ingin sudah membuat toko online, terus tiba-tiba teman-teman lupa toko online saya mau jualan apa saja sih. Nah, teman-teman bisa membuka mind mapping teman-teman yang sudah dibuat sebelumnya. Oke guys, mungkin cukup seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Tutorial cara membuat mind mapping dan apa itu mind mapping. Jadi tutorial yang sangat singkat dan saya rasa cukup jelas. Untuk softwarenya teman-teman bisa mendownload di Google ya, karena ada banyak sekali. Oke, mungkin gitu saja. Cukup. Saya Praditya Saputra dari mahirmembuatwebsite.com. Salam sukses.